بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Khairin, Alhamdulillah. الحمد لله يا رب. Saya pikir nggak ada kelas Ustadz, bolak-balik dicek ke grup, Enggak, gimana nggak ada kelas? Ada. ke ini, kamu kelihatan. Apa Ustadz? Sudah, ini Jumat jadi tablik akbar. Nah, eh Sebenarnya ini umat sekalian, jadwalnya Kubaro semester 6 yang A, dan Kubaro 6A ini kemarin kaidahnya sudah sampai Arab dan agak mendetail. Ya. Kebetulan ada barengannya juga di hari Kamis, Kubaro yang 6B. Jadi untuk pembahasan yang Arab, insya Allah nanti dilanjutkan ke hari Kamis ya, Kamis sore. Adapun yang Jumat, nah ini akan kita jadikan agenda membaca kitab. Fokusnya adalah membaca kitab, bukan kajian. Nih, jadi saya bukan akan menjelaskan, menjabarkan kayak pengajian, dan insya Allah kita baca saja, ya, baca bersama. Intinya apa? Bisa dapat faedah, alhamdulillah. Ya. Kalau belum dapat, nanti dapat insya Allah. Dan ini selamat datang ya umat semuanya, ini dari semester 1 sampai semester 6 ya yang hadir di sini. Jadi selamat berkenalan. Nah, nanti sambil jalan insya Allah. Tentu tidak Insya semua Allah. aktif ya. Ya. Ada yang nanti ikut baca, ada yang hanya menyimak, nggak masalah. Yang penting dapat faedah. Agendanya santai. Kita baca kitab aja, santai baca kitab, nggak ada ujian, nggak ada kuis, nggak ada PR. Ya, khusus untuk hari Jumat. Murni kita ambil faedah, dan ini adalah tujuan sebenarnya kenapa kita belajar bahasa Arab. Kenapa sih kita belajar bahasa Arab? Bela-belain 3 tahun ya kemarin. Bela-belain apa? Dikorbankan waktu masaknya gitu ya. Waktu kerjanya, waktu senggangnya. Bahasa Arab ini wasilah saja. Supaya kita bisa naik level. Ini yang saya dan asatidzah di markas itu pengen pengen apa namanya? Pengen jadikan tujuan gitu, bagaimana warga kita, ya teman-teman di Indonesia yang ikut kajian puluhan tahun, ya beberapa lama sekali ikut kajian tapi segitu-gitu aja, ya karena tidak mendapatkan alat yang cukup untuk naik level. Nah, ini ingin tujuan kita menjadi tulabul ilm yang benar-benar tulabul ilm. Ya, bisa baca dari kitab gitu ya, bisa paham Al-Quran dan hadis walaupun perlahan-lahan. Ya, tentu nanti eh, ada apa namanya, kita bacanya itu nanti perlahan tentu ya. Saya sendiri ketika lulus pondok dan mulai masuk Lipia, itu nggak langsung baca kitab full paham satu halaman, enggak, nah mungkin. Kita dapat mungkin 40% dulu, 60% dulu. Nggak apa-apa, itu sebagai pencapaian. Jangan fokus kepada apa yang saya nggak paham. Tapi fokus pada apa yang saya dapatkan faedah dari halaman ini. Udah itu aja. Ya, jadi jangan terlalu fokus kepada betapa sulitnya, tapi fokus kepada apa yang saya dapatkan. Apa yang saya dapatkan. Nah, berkenaan dengan kitab, ini Kitabul Ilm, kitab yang membahas tentang ilmu, bagaimana cara menuntut ilmu, bagaimana motivasi belajar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu. Ya, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, di antara ulama yang pentolannya ulama ya di zaman itu di kerajaan Arab Saudi. Ya, di zaman beliau mungkin ada tiga ya, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, juga Syekh Fauzan. Ya, Syekh Al Fauzan waktu itu yang paling muda. Ya, sekarang tersisa Syekh Al Fauzan dan ada penggantinya. Ya.
musannafat dan ulama di Arab Saudi. Sebenarnya Beliau sejak hidup di apa? Maaf. kenapa? Beliau hidup di tahun berapa, Ustaz? Di Pada tahun masa yang berapa? mana? Sebenarnya belum lama ya. Eh, Beliau hidup semasa Syekh Bersama-sama bin dengan Baz. Ibnu At-Taimi, Ibnu Enggak, ada jauh. Ibnu Taimiyah itu zaman dulu, Taimiyah. sebelum Zaman 1000 dulu masih sekali ya. 800-an. Tapi Ibnu Iya. Utsaimin di sini sekarang, di zaman sekarang, zaman modern. Oh iya Ibnu baik. Utsaimin ini hidup di zaman modern, abad lalu lah. Satu abad yang lalu. Abad yang lalu bukan berarti Berarti 100 tahun 19. yang lalu, enggak, tapi abad lalu. Ke 19 mungkin. Nah, Akhir abad 19 ya Ustaz ya. biasanya setiap saya membaca buku baru, kita lihat faharasnya. Jadi setiap membeli buku baru, jangan ditaruh di perpustakaan, di rak, didiemin aja. Minimal kita baca fahrasnya. Minimal kita baca fahras. Apa itu fahras? Fahras itu ini. Nah, fahras itu adalah daftar isi. Isi. Daftar isi. Jadi minimal kalau habis beli buku, lihat fahrasnya dulu. Lihat daftar isinya. Walaupun tidak terbaca sekarang bukunya, kita tahu, oh ini isinya ini, yang dibahas adalah ini. Nanti kalau perlu saya bisa buka buku ini. Nah ini minimal. Jadi apa saja yang dibahas dalam buku ini diantaranya berkenaan dengan apa itu ilmu. Ya, ta'riful ilm, fadilah ilmu, hukum talabul ilm, hukum belajar. Kemudian adab, ya, talabul ilm, ya, adab untuk menuntut ilmu dan apa saja sebab-sebab yang membantu ya untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ini ya, ya, jalan dalam menuntut ilmu dan kesalahan-kesalahan yang harus dijauhi. Ya, kemudian di sini buku ya tentang bukunya penuntut ilmu itu harusnya bagaimana. Ya. Dan beberapa fatwa seputar ilmu. Sisanya adalah Rasail Mukhtarah. Ini pesan-pesan yang pilihan, pesan-pesan pilihan. Ya, di antaranya ada tentang akhlak, ya, tentang khilaf antar ulama. Ya, bagaimana ini khilaf antar ulama? Kenapa terjadi dan bagaimana kita menghadapinya? Nah, kemudian di sini juga ada anjuran ya, bagi penuntut ilmu untuk mengikuti halakat ya, tahfidzul Quran. Ya. Kemudian tahdzir dari hasad ya, dan menjelaskan bahayanya hasad. Kemudian menjelaskan bahayanya berbincang, ya, berbicara atas ulama. Nah, bicara aibnya ustadz ini, ustadz itu. Kemudian bagaimana posisi kita terhadap ulama, ya, bahayanya tahazzub, ya, hizbi, dan risalah tentang fadilah tilawah Al-Quran dan mengajarkannya. Nah ini kira-kira secara umum gambaran apa yang dikandung oleh kitab dan hari ini insya Allah kita akan mulai membaca dari halaman yang pertama. Nah, musta'idin, musta'iddat, siap insya Allah. Ya ini tentang pengetahuan ilmu ya. Insya Gimana nih? Allah. Yang nyimak sama yang aktif gimana cara membedakannya? Ditutup atau dibuka ya Ustaz? Mic. Open mic atau tutup mic gitu ya? Ya biasanya Ustaz begitu. Iya baik. Tapi nggak apa-apa. Sekarang saya coba dibuka dulu. Nanti kalau ternyata saya Nah, keteteran, saya izin aja menyimak. labas. Mungkin itu ya cara paling Dinomorin. mudah ya. Jadi umahat yang Dinomorin aja Ustaz. kenapa? Dinomorin dari yang mulai datang awal dan mau aktif. Dan yang tidak aktif mungkin dilewat aja, tidak dinomorin gitu. Ah, tamam, tamam. Labas. Oke. Berarti Hmm, ya Pakai pakai coba kamera ya, gini. beda. Coba silahkan yang mau aktif open mic dulu supaya saya bedakan. Nanti mau di mute sementara nggak apa-apa. Sekarang yang mau aktif open mic dulu supaya saya bedakan. Kemudian yang mau nyimak nggak masalah. Sekarang biarkan di mute. Sudah? Ini aja yang mau aktif? Ini udah setengah. Saya aktif sebentar aja ya Ustaz ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Yang mau coba, yang mau Iya coba, coba aja. yang mau coba. Baik. Hmm.
Baik, saya lihat berarti ini semuanya Apa Ustaz kali ini kita 4 ya. membaca aja ya Ustaz. Membaca Awan saja betul. Ustaz, membaca saja ya insya Allah. Ibu Ibu Murni insya Allah. Dicoba, dicoba, Tamam. dicoba insya Allah. Dicoba insya Allah. Ya, insya Allah dicoba saja. Nah, Baik, ya sudah cukup. Silakan kalau mau ditutup lagi. Kita mulai membaca. Dan nanti yang merasa tidak ditunjuk-tunjuk tapi mau baca berkabar ya. Jangan iya. diam aja. Nah, judulnya Fi Ta'rifil Ilm wa Fadlihi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ibu Lailan. Sama. Ya ahlan, nanti insya Allah kita baca giliran. Judulnya Fi Ta'rifil Ilm. Apa ta'rif? Memahami. Memahami. Ya, ta'rif itu pengertian. Ya, ta'rif itu Pengertian. apa namanya? Apa itu? Ibu Laila The, coba the keluar masuk virtue ya, lagi. kayak virtue. Coba ya. Nah, jadi ta'rif itu pengertian ya. Ta'riful ilm apa itu ilmu? Wa fadlihi apa fadl? Kebaikan atau Fadilah, manfaat. keutamaan. 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 Terutama Fadilah, keutamaan. Wa hukmi talabihi. Apa tuh? Hukum hukum, Dan the hukum. hook, belajar. Ya, hukum menuntut ilmu. Dan hukum menuntut ilmu. beruling, ruling, Mempelajarinya. Hukum hukum mempelajari. mempelajarinya. Apa sih hukumnya belajar gitu ya? Nah, ini bab besarnya ya. Fi ta'rifil ilm wa fadlihi wa hukmi talabihi. Ya, kemudian di dalamnya ada beberapa fasal. Ya, kalau di kita udah jadi pasal gitu ya. Itu diambil dari Arab juga fasal. Ya, di dalamnya ada beberapa fasal. Fasal yang pertama adalah ta'rif al-ilm. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran Ibu Laila? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kayaknya masih belum kedengaran nih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu masuk. Ya, ini sih soalnya ternyata udah masuk ke Bluetooth. Ini oke. La ilaha illallah. Halas, kedengaran sekarang berarti. Iya, kedengeran. Alhamdulillah. Nah, Oh, ahlan Ibu Laila. Nanti insya Allah giliran membaca ya. sama. Nah, fasal yang pertama adalah ta'riful ilm. Ya, apa sih ilmu itu? Nah, silahkan dari yang duluan masuk, tapi kita utamakan yang dari yang duluan masuk, dari yang punya kelas dulu ya. Silahkan Mahmud, tafadhal ya. Iya Ustaz, Mhm. dari Dari sini. Al-Faslul awal ya. Boleh dari Al-Fasul awal silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Ahsan, Al ahsan. Sebentar. Jadi nanti kalau membaca gilirannya yang pertama, adab dalam membaca adalah sebagaimana yang dilakukan tadi oleh Mahmudah. Ya, yang pertama adalah Alhamdulillah, memuji Allah. Yang kedua adalah salawat Selamat. atas Nabi. Dan yang ketiga adalah doa untuk penulis. Tiga unsur. Nih, ya. Alhamdulillah. Bismillah boleh, Alhamdulillah. Intinya memuji Allah. Kemudian salawat atas Nabi. Kemudian yang terakhir adalah doa untuk penulis. Nih, bentuknya gimana? Beda-beda terserah. Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-musannif atau muallif. Musannif, muallif itu penulis. Rahimahullah ini doa untuk si penulisnya semoga dirahmati oleh Allah. Sambil jalan insya Allah nanti familiar. Nah, Nah, maaf Ustadz, kalau dalam bahasa Indonesia dulu doanya boleh ya Ustadz? Untuk doa dalam untuk bahasa tulis. Indonesia, saya tulis yang singkat ya. Boleh, boleh Saya Ustadz. tulis yang singkat Terima ya. kasih. Bismillah, walhamdulillah,
Ini yang paling singkat ya. Kemudian yang keduanya, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah maknanya jelas insyaallah ya. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah. Kemudian unsur yang ketiga, doa untuk penulis. Qala Kola, kola dengan koma al-musannif. biasa. Qala berkata ya. Qala Mm-mm. berkata. Siapa berkata? Al-musannif. Musannif itu penulis. Mm-mm. Rahimahullah. Itu nih. Ini doa. Rahimahullah. Semoga Allah rahmati beliau. Mm. Mm. Udah ini biar yang huruf terakhir jangan dianggap. Nih. Terima kasih Ustaz, syukron. Mana? Jadi Ini bismillah, bisa. walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah, Ya. qala al-musannif rahimahullah. Al-musannif rahimahullah. Ini satu form yang paling singkat ya. Ya. Kalau mau diganti yang lain terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah. Itu boleh. Qala al-musannif rahimahullah. Nah, sama ini adabnya. Nah, fadhali Mahmudah. Al-faslul awwalu ta'riful ilmi. Ini diterjemah atau lanjut Ustaz? Boleh coba terjemahkan singkatnya. Pasal pertama, pengertian ilmu. Pengertian ilmu. Nah, Lugatan naqidul jahlu. naqidul Secara, jahli. oh jahli ya. Ini mudhaf Lugatan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihi. Apa segini dulu? naqidul jahlu. Aha, ininya dulu apa nih maksudnya? Lughatan naqidul jahli. Secara bahasa, Mhm. ilmu itu naqidul itu kebalikan ya Ustaz? Naqid ahsan, kebalikan lawannya, Lawannya al-jahl, kebodohan. lawannya jahal. Nah, jadi ilmu lawannya jahal. Ilmu antonimnya kebodohan. Ahsan. Kenapa kita belajar memerangi apa? Memerangi jahal, memerangi kebodohan. Nah, jadi ini pengertian secara bahasa dikasih tahu lawannya dulu apa. Kemudian wahua, baru itu pengertiannya secara bahasa. Fadlan. Wa huwa idraka syai'u ala Wahwa ma huwa idrak, alaih. wahwa idraku syai'i. Oh, wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ahsant. Yaitu eh idraka mengetahui ya Ustaz. Idrak mengetahui. Nah, jadi di sini Yaitu yang pertama ini tips ya. Kalau lagi baca kitab, kalau ibu lihat ada satu kata nggak ada alnya nih. Kemudian kata keduanya ada alnya. Kemungkinan besar dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Langsung otomatis. Kayak di sini tadi ta'riful ilmi, iya kan? Naqidul jahli. Ini idrakus syai'i. Satu nggak ada alnya, satu ada alnya. Udah, mudhaf mudhaf ilaih. Cuma, nah silakan lagi lanjutkan. Idrak tadi mengetahui, sahih. idraku syai'i mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Nerjemahinnya gimana Ustaz? Oh, ini Mengetahui udah ngerti sesuatu. tapi nerjemahin yang sulit ya. Nah, fun terjemahan memang itu juga skill lagi itu. Ala ma huwa alaih itu sebagaimana dia, sebagaimana sebenarnya, sebagaimana memang begitu. Jadi beneran, nggak salah. Mengetahui sesuatu sebagaimana adanya gitu ya. Ala ma huwa alaihi, sebagaimana adanya. Jadi sesuai dengan faktanya, tidak salah. Ya. Idrakan jaziman. Idrakan jaziman dengan pengetahuan yang kokoh
Jazim, saya nggak ragu-ragu. Nah, jadi ilmu itu bukan kayaknya begini, kayaknya begitu. Itu bukan ilmu itu. Ya, ilmu itu dia mengetahuinya dengan kokoh, dengan pasti. Ya, dan memang ini pengertian secara bahasa nih ya begitulah. Ini pembahasannya para filosof biasanya. Jadi agak gimana gitu bahasanya. Nah, kemudian satu lagi, satu satu sentence lagi, silakan. Satu kalimat lagi. Eh, istilahan Nah, jadi istilahan ini secara istilah. Tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Kalau secara bahasa kembalinya ke ahli bahasa ya. Kalau secara istilah kembalinya ke siapa? Secara istilah itu kembali ulama. kepada ahli bidang tersebut. Menurut para ulama, ilmu itu apa? Nah, Istilahan secara faqad qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ahlul ilmi, hmm, huwal ma'rifatu wa huwa biddul jahli. ya segitu dulu. Ilmu itu adalah mengetahui dan ia adalah kebalikan dari kebodohan. Hmm. Wa qala al-akharuna min ahli ilmi, dan berkata sebagi sisanya ya Ustaz. Waqala akhurun dan berkata yang lain. Wa qala al-akharuna min ahli ilmi, dan Hmm. berkata ahlul ilm yang lain, Sahih. innal ilma awdahu min an Yu' yu- yu'rafa min an yu' yu'araf. bisa yu'raf atau yu'arraf. Min an yu'arraf. Jadi maksudnya apa sih min an yu'arraf? Waqala akhurun. Jadi tadi jelas ya. Jadi ilmu itu lawan kebodohan. Kemudian waqala akhuruna min ahli ilmi dan sebagian ahli ilmu yang lain mengatakan innal ilma awdah apa awdah Lebih jelas. lebih jelas min an yu'arraf daripada harus ditakrif lagi. Jadi udah nggak perlu ditakrif lagi ilmu itu udah lebih jelas. Ya, ilmu itu udah jelas apa itu ilmu. Kalau ditakrif lagi, kalau dikasih pengertian lagi, dikasih definisi lagi, malah jadi nggak jelas. Ya, jadi ilmu itu udah jelas. Intinya itu ilmu adalah ilmu. Sama. Silakan, ini masalah ta'rif. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Ustadz, mohon Silakan. izin. Tadi Bu Wike juga sempat menyampaikan di awal, Hmm. eh, takrif itu juga berarti kebaikan ya, Ustadz ya. Maksudnya Tak, takriful ilmu artinya apakah tak. Mhm. kebaikan dari menuntut ilmu atau mengerti mengenai ilmu sebetulnya dalam Ta'rif itu definisi. Definisi. Definisi ilmu. oh, Apa itu ilmu? Kita kenalan dulu. Ini kan kita ilmi. Ini kita tentang membahas ilmu. ilmu. Nah, awalnya kita kenalan dulu. Apa sih ilmu? Nah, definisinya apa? Nah, dan sebagaimana yang kita baca tadi, inti dari semuanya definisinya adalah lawan dari kebodohan. Kebodohan. Nah, itu aja. Definisinya itu dulu. Ya, dan ilmu Ah, tadi disebutkan ya udah jelas, udah nggak perlu didefinisikan lagi apa itu ilmu. iya. Nah, baik. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ibu Maya. Iya baru sampai rumah Ustaz. Nah, La bas, telat la bas. masuknya. Ahlan wa sahlan, la bas. Syukur Ustaz. Ahwan. Baik, barakallahu fiik Mahmudah. Hmm. Silahkan Ibu Ayu mau baca dulu. Eh, boleh mencoba Ustadz ya. Saya sebenarnya Silakan. baru mencoba kalimat yang pertama. Buka kamusnya kalimat yang pertama. Baru sampai kalimat yang tadi. Jadi sekarang mungkin saya nggak tahu artinya. Tapi Labas, labas. Kita coba. baca kita baca bersama ya. Kita baca bersama. Oke. Jadi yang kedua itu yang Hmm. balazi gitu ya Ustadz Walladzi. ya. Hmm. Mm-mm.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Kalau oke, Rasulillah. kalau kalau pembaca yang kedua dan ketiga dan seterusnya Nggak usah ya Ustadz. cukup adab yang terakhir. Qala rahimahullah. Qala al-musannif Nah, rahimahullah. rahimahullah. Nah, Wallazi uh, ya'nina mhm. yu'nina huwal Yani nah bisa amil begitu. Nah, ya'nina huwal ilmi syari syar'i huwal ilmu syar'i. Nah, segitu dulu. Apa tuh? Dan um, dan yaitu gitu ya. nah, jadi Ya, yakni ini apa tuh ya? Yaknina yakni nah ini ya yakni nah ini biasanya diterjemahkan. suaranya menghilang Ustaz. Nah, kembali lagi. Berarti yakni dan yang menjadi pembahasan atau yang menjadi urusan kita biasa kita adalah yakni nah ini bukan urusan kita nggak ada Ah, hubungan dan yang mm, menjadi maksud ya, dalam hal ini adalah ilmu syar'i yang menjadi pembahasan dalam buku ini. Iya, Jadi Kitabul Ilmi ini bukan segala ilmu ya, bukan ilmu nanti ilmu falak, ilmu teknologi, ilmu dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan iya. ilmu dalam buku ini adalah al-ilmu asy-syar'i. Ya, tapi apa itu ilmu syar'i? Nah, silahkan. Ah, wal apa tadi Wal wal marad muradu bihi wal muradu bihi yaitu yang dimaksudkannya maksudnya begitu ya Ustaz. sahih. Dan yang dimaksudkan Ilmu ma anzalallahi ala Rasulullahi min nabiin eh ilmu mim ma anzalallahu ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada hmm, Rasulullah hmm, minal binati bayyinat minal bayinati minal bayinati wal huda menjadi yang di, pembeda dan yang di, petunjuk. yang diturunkan kepada Rasul dari Oh, bukti-bukti dari dan dari petunjuk. bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk. Begitu? Nah, hmm, Iya. Fal ilmu lazi dan ilmu ini fihi fi- tsana'u fi sana'i wal mudah wal madhu wal madhu ma fil hadisi. hmm, Jadi fal ilmi lazi dan ilmu ini di dalamnya adalah as-sana'i wal mudah ma fil hadis. Apa ya? Apa dan, yang ada yang dibahas, apa yang dibahas atau dan dibicarakan. dan ilmu inilah yang mendapatkan mendapatkan pujian, mendapatkan Karena keutamaan, ya. ya, Jadi sana dan madah ini sama. Sana pujian, hmm, madah juga pujian. Ya. Yang disebutkan di dalamnya pujian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yurid man yuridillahu, silakan. man yuridillah bihi khairun Mhm. Yu- yafqahu eh Yufaqihu yufaqihu fiddin fiddin. yufaqihu fiddin. Nah, man yuridillahu Dan bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang apa-apa siapa barang siapa mencari meminta yurid itu ingin. Barang siapa yang Allah yurid inginkan. inginkan dengannya khairun kebaikan yufaqihi fiddin untuk mengerti yufaqihi fiddin Yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia faqih. Allah akan agama jadikan dia mengerti tentang agama tentang tentang agama. agamanya. Nah, Oh, nah, jadi ilmu syar'i inilah, ini ilmu syar'i maksudnya. Nah, jadi yang dibahas dalam hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang
Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia di Ilmu dalam agama. agama. Maksudnya apa? Itu ilmu syar'i. Ya, karena dalam hadis jelas, ya, memahamkan dia bukan dalam segala hal, tapi dalam agama. Ya, makanya bergembiralah, istabsyiru bil khair. Ya, semoga terketuknya kita untuk ikut majelis ilmu, terketuknya kita untuk ikut membaca kitab, terketuknya kita untuk ikut halaqah tahfidz, halaqah tadabbur, halaqah bahasa Arab, itu merupakan ciri-ciri atau alamat Allah menginginkan bagi kita kebaikan. Ya, Amin. Amin. beroptimislah. Nah, tafadhali ya, siapa nih sekarang ya? Ibu Ibu Murni mau baca dulu, silakan. Waqala Ustaz. Nabi. Mhm. Oh, jadi lupa bacanya. Sebentar, Ustaz. Qala musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. innal anabiyya lam yaur lam yaurasau Lam yuwarrithu lam yuwarrisu dinaron wala 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 apa ya darohama wala wala dirhaman. Dinar temannya oh, dirham. oh ya dirham wala dirhama wa in ma warasu warasul ilmi. Warathul ilma. Segitu dulu. Oh ini Innal anbiya, sesungguhnya siapa anbiya? Nabi para Hah? nabi nabi Jamak dari Allah nabi ya, ya, sesungguhnya para nabi lam, apa lam? lam tidak tidak ya Tidak, tidak ya, belum mau tidak yuwarrithu. Ini dari wa. tidak mewarisi, Aha, ini dari warisan ya. Jadi Tidak sesungguhnya para mewarisi. nabi tidak mewariskan apa? tidak dinar dan mewariskan. dirham. Dinar Dinar dan dirham. Itu dan bukan dirham. warisannya para nabi. Wa innama, melainkan Dan Tetap melainkan 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 warathul ilm. mewarisi ilmu. mewariskan Mereka ilmu mewariskan ilmu. ilmu. Wah, ini jadi warisan nabi ini. Kita orang kan biasanya rebutan warisan nih. Nah, ini kita juga pengen rebutan warisan. Warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dinar, bukan dirham, itu mecek. Apa yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Ilmu. Dan ini semuanya bisa mendapatkan. Ya, silakan. Terakhir, faman akhadahu. Faman akhoda bihazoya Ustaz ya Bihadzin bihazim wa wa ifro wafirin. Ini naat man. wafirin Bihadzin wafir. Hasan. wafirin Faman akhadahu, maka barang siapa yang Mencarinya, mengambilnya, barang siapa mengambilnya. yang ngambil warisan Nabi. Ini apa tadi warisannya? ilmu Ilmu. Ilmu. Akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mengambil, Memperoleh telah mendapatkan sesuatu yang banyak. Ini wafir itu banyak. Ya, hadz itu kayak jatah, ya, kayak apa namanya, pendapatan. Ya. Dia mendapatkan sesuatu yang besar, mendapatkan sesuatu yang banyak. Nah, jadi untung banyak ya tapi yang dimaksud ilmu tadi ilmu apa? Ilmu ilmu syar. ilmu syar'i. Nah, barakallahu fiik, Ibu Murni. Silakan Ibu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah.
Um, wa minal maklumi innal ladzina warasahul anbiya innama huwa ilmu syariatillah Mhm. Azza wa wa Jalla. walai azza wa jalla Mhm. walaisa ghairuhu. Walaysa ghairuh. Nah, segitu dulu. Dan dari maklum itu apa Ustaz? Dari Wa ilmu minal ma'lum. Dan sebagaimana yang kita ketahui, para ulama. nah gitu kalau bahasa Oh, kita. kita Dan sebagaimana yang sudah kita maklumi, bagaimana yang sudah kita ketahui, annalladzi, yang kenal lagi yang eh, diwariskan yang diwariskan oleh diwariskan oleh para nabi uh-huh, sesungguhnya ia ilmu uh-huh. syar'i Allah. Ilmu dari syariat Allah Azza wa Jalla. Ilmu syar'i. Dari syariat Allah. Hmm. Dan walaisa laisa itu Apa laisa? lupa. Bukan. Nih kan? Dan bukan. Bukan Hmm. dan bukan Selainnya. selain itu Nah, dan bukan selainnya. Ya. Jadi ilmu selainnya syariat yang diwariskan oleh para nabi itu sebagaimana yang kita ketahui adalah ilmu syar'i, ilmu tentang syariat Allah dan bukan selainnya. selainnya. Nah, terus Lanjut. Fal fal anbiya fal anbiya. Mhm. fal anbiya alaihi alaihi musholatu wassalam. Mhm. Mau warosu linnasi ilmu Ilma ini maf'ulun. ilmas oh, ilmas sonaati wama Ilmas sina'ati wa ma asna wama yata'al yata'al yata'allaqo biha. yata'allaqu biha. Ah, apa nih? Fal anbiya Em, itu apa itu? maka ya, fa itu maka Maka para nabi iya. maka para Maka nabi para nabi em, salawat dan salam atas mereka sahih ma tidak tidak. mewarisi Mhm. ma atau ma tidak Ustaz? Tidak. Nah, di sini tidak mewarisi. Tidak, tidak mewarisi kepada manusia ilmu Sina'at. Oh, sina'at itu diambil dari kata sinaat. sona'a yasna'u. Sona'a itu membuat. Oh, Di ilmu membuat sina'at ini maksudnya ilmu manufaktur. hmm, Iya, iya. Mhm. dan Wama, tidak membuat dan tidak nah ini mak yang kedua bukan tidak ya. Mak yang kedua ini. oh Dan apa? Ini alladzi, ini mak al-mausulah. Jadi para nabi itu tidak mewariskan bagi manusia ilmu produksi, ilmu manufaktur. Wama yata'allaqu biha. Dan apa yang berkaitan ya hmm, berkaitan dengannya. dengannya. Nah, dan apa yang berkaitan dengannya. Nah, jadi Nabi itu ilmu syar'i, tidak tidak mewariskan ilmu manufaktur, ilmu teknik, ilmu dan lain sebagainya dan apa yang berkaitan dengannya. Nah, dan di antara kisahnya, ya bagaimana Rasul ketika tiba ke Madinah. Ya, barakallahu fik Ibu Ita. Silahkan Ummu Fiza, تفضل Ibu Rina. تفضلي.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ya, wa sahlan. Ustazah. Alhamdulillah Alhamdulillah. bisa belajar lagi dengan Ustadz. Alhamdulillah ya Rabb. Ahlan wa sahlan. Nah, Anda nah mulai ini. tadi yang Bal. bal. Ini satu kisah, Bismillah. jadi eh, saya potong di sini biar 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 lengkap. Nah, Sampai mana Pak Ustazah? Sampai oh, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala bal inna rasula sallallahu alaihi wasallam hina qadamal qadimal qadamal madinah oh hina qadimal. qadimal mad qadimal madinati wajada nasa yu'birunan nakhl Yu'abbirunan nakhl. yu'birunan nakhla. Hmm. Ai, Ay, ini yu'abbirun itu apa sih? Ai, yalqahunaha ai yalqahunaha. Ahsant. Segini dulu. yalqahunaha. Heeh. Ustaz Qodimal Madinata au Qodimal Madinati. Madinata. Qadimal Madinata. Madinata. Oh, Madinata. Jadi di berarti sini salah. sebagai Qadimal maf'ulun madinah. bihi. Em, Tadi tips yang saya sebutkan kalau ada yang tidak al, kemudian berikutnya pakai al, itu berlaku untuk isim ya. Oh Kalau iya. isim dan isim dia mudhaf mudhaf ilaih. Tapi di sini fi'il. Nah, kalau fi'il Oh iya. di sini dia sebagai maf'ul bihi. Nah, ahsan. Artinya oh terjemahkan Ustaz. Ustaz. Silakan. Nah, intinya saja nggak harus perkata. Ya, jadi tadi kan bukan yang itu melainkan sesungguhnya Rasulullah SAW saat tiba di Madinah menemui bahwa manusia ini yuk birunan nah apa ya Ustaz ya mengelilingi apa ya Yu'abbirun atau yalqahun atau yulqihunaha itu liqah. Liqah itu mengawinkan. hmm, Mengawinkan nakhl. Apa nakhl? langsung Nakhlah. Pohon. Pohon apa? Kurma. Kurma ya. Spesifik ini. Kurma. Pohon Atau kurma. lembah tawon, tawon. Itu nahl. Ini nakhl. Nah, Ini nakhlah. Ini sama. pohon pohon kurma. Kurma. Oh, Kurma. pohon kurma. buah kurma Pohon ya kurma. nah Kita salah. tahu orang Madinah itu mereka punya kebun kurma. Hmm. Dan kurma itu untuk buahnya beneran jadi, ya. Beneran jadi buah yang buah ya. Bukan sekedar berbunga dan buahnya kecil-kecil. Itu harus dikawinkan dulu. Harus Oh, dikawinkan. Mana lakinya, mana perempuannya gitu. Dan dan ini berarti ilmu apa nih? Ilmu dunia apa ilmu syar'i? Dunia. Nah, ini ilmu dunia. Jadi bagaimana Rasul di Madinah? Apakah ngurus juga ilmu dunia ini atau enggak? Gitu ya. Ini jadi salah satu buktinya. Tadi kan kita bilang para nabi itu mewarisi ilmu syar'i. Kayak kita lihat Rasul nih, ketika di Madinah. Apa yang beliau urus? Ya, ilmu seperti ini apakah sampai beliau urus juga? Nah, qala lahum. Qala lahu qala lahum ana lanjut Ustaz. Nah, satu Qala kisah ini. lahum ya qala lahum ini apa lama ya Lamma ra'a. qala lahum lamma ra'a man tak 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 ta'bahu Lamma ra'a man. Lamma ra'a min ta'bihim. oh, Sebentar. lamma ra'a belum pernah melihat sahabatnya, begitu maksudnya. Lamma ra'a min ta'bihim. Gitu. Hmm. lamma ra'a min ta'bihim Hmm. bukan Kalaman. kalaman yakni annahu hajat la hajatan ila hadha fafa'alu Fafa'alu. Hmm. fafa'alu Jadi ketika itu qala lahum. Rasul berkata Mereka. kepada berkata mereka. kepada mereka Mhm. jika Lamma mereka ra'a melihat min ta'bihim, ya. Ketika Rasul melihat, aduh, ketika ta'ab itu Rasul capek ya. Ya, ketika Rasul melihat ini
effort banget mereka ngawinin apa pohon kurma gitu ya. Kalaman. Ya, kemudian berkata kepada mereka sesuatu kalam, suatu ucapan. Ya. Kemudian yang inti dari ucapan itu adalah la hajata ila hadza. Jadi la haja apa la haja? Nah, hajah Ada ila Tidak ada, hadza. ada tujuan apa tidak ada hajat, namanya? tidak ada Keperluan, keperluan. kebutuhan. Hmm. Kan? Kayaknya nggak perlu deh dikawinin itu kurmanya gitu kan. Hmm. Nah, jadi Rasul mengucapkan sesuatu yang kira-kira inti pembicaraannya begitu. Nggak perlu dikawinkan gitu ya. Capek banget, effort banget mengawinkan pohon kurma. Fafa'alu. Iya, maka para penduduk Madinah tadi mengikuti mengikuti perintah Nabi, mengikuti ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taraku, Wa tarakut talqi yang tadi ya. wa Talqi, taraku talqih. talqi. Ya. Dan Wa taraku apa tarakut taraku? talqi. Meninggalkan, Dan melepaskan, Aha, meninggalkan. meninggalkan talqih. Apa talqih? mengawin tadi, proses mengawinkan itu tadi Ah, Ustaz ya. proses mengawinkan akhirnya ditinggalkan, ya kan? Hmm. Terus apa akibatnya? Walakin nakhla Namun kemudian fasad, anak fasada. pohon Fasad, fasad, fasad. Tapi rusak, fasada tapi rusak. kurmanya mati ya, pohon Ah, kurmanya mati. tetapi karena tidak dikawinkan tadi, pohon kurmanya rusak. Rusak. Ya, atau berbuahnya tidak maksimal ya. Kalau kita lihat pohon kurma Hmm. yang liar, itu berkurma, berbunga dia, cuman buahnya kecil gitu, tidak bukan yang layak konsumsi manusia. Nah, nah pada Tsumma akhirnya Nabi qala berkata lahum kepada mereka, "Tsumma tsumma qala lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bisau bisuuni bisyu'uni bisuuni dinakum. dunya." Kalian lebih mengetahui tentang di duniakum ya. Kalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu gitu ya Ustaz. Ahsan. Ya, jadi ini inti pesannya. Ya, Hmm. ketika urusan dunia ya silahkan antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Ya, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia ya kalian lebih ngerti. Ya, tapi apa yang dimaksudkan sebagai warisan para nabi tadi adalah ilmu syar'i. Ya ini kisah ini kalau ibu lihat ada nomor-nomor begini ya. Ini kadang-kadang Catatan menjelaskan kaki. sumbernya, ya, footnote-nya, sumbernya, referensinya dari mana. Di sini diambil dari Fadail, ya, milik Muslim, kemudian dari Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, silakan. Oh, ada satu halaman ini nggak kerasa. Gimana gimana? Halaman pertama. Ya, Ustaz, ini Hah? menarik sekali tadi. Jadi beliau memberikan contoh seolah-olah memang beliau mengawinkan pohon kurma. Tapi kemudian juga beliau bersabda apa namanya hmm, capek sekali gitu ya kan. Jadi untuk apa mengawinkan? Terus akhirnya para sahabat atau para murid-murid beliau meninggalkan pekerjaan itu dan ternyata kurmanya rusak gitu kan. Jadi sebetulnya beliau ingin memberikan apa tuh pelajaran lah atau contoh bahwa ya kalau eh, ilmu dunia ya jalankan sesuai pengetahuanmu, tapi kalau ilmu syar'i ikutin Mhm. beliau begitu ya, Hmm. begitu Sahih, ya sahih. Ustaz Hmm. maknanya. Nah, Oh iya. bisa jadi ada hikmahnya ya. Dan walaupun di awal tadi bukan beliau mencontohkan, tetapi masyarakat Madinah mempraktikkan. Oh, bukan beliau sendiri Nah, yang mengawinkan itu, jadi bukan. beliau Melihat. melihat masyarakat sedang Nah, bekerja mengawinkan karena kita tahu Nabi SAW aslinya orang mana? Mekah. Orang Mekah. Di Mekah nih beda. Nggak ada tradisi begini. Ya. Ya. Kemudian ketika ke Madinah melihat demikian dan pada akhirnya itu kejadian tersebut menjadi hikmah ya bagi kita semua. Bahkan hikmah sampai zaman sekarang. Ya, urusan dunia. Antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Ya walaupun sebenarnya nanti di dalam urusan dunia ada beberapa dhawabit, ya. Ada beberapa patokan-patokan syariatnya. Ya, tapi secara umum urusan dunia itu antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Ya. Ah,
Silakan. Silakan. Siapa nih? Ibu Eva, mau coba? Sepertinya saya pasif dulu, Ustaz. Masih dulu. Nah, labas. Labas. Ahlan wa sahlan. Eh, siapa tadi nih? Ibu Lailan, mau coba dulu Ibu Lailan. Boleh, Ustaz. Nah, Bismillah. silakan. Walau kana hadza huwal ilmul ladzi alaihi sana'a Alaihi lakina tsana'u. alaihi sana sana'i lakina Rasulullah Lakana Rasul Rasul. lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun nas bihi Nah, segini dulu. lianna Segini oh dulu. itu apabila seandainya ya Seandainya, sahih. andaikan ilmu itu si ilmu ini si ilmu itu hasil Nah, ini kan maksudnya ini kan ilmu yang mana nih? Walau kana hada tadi ilmu tentang dunia, ya kan? Ilmu dunia. Mm. Seandainya ilmu dunia ini adalah ilmu yang alaihi tsana, yang mendapatkan apa tadi? ujian Pujian, ilmu inikah yang dimaksud? Ya. Lakana Rasul sallallahu alaihi wasallam. niscaya Sahih. Rasulullah adalah yang paling tahu Ini seandainya ilmu dunia akan ini memang ada sananya, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Pasti Rasul adalah orang yang paling tahu. paling tahu Hmm. Lianna, di anna aksaru man yusnia alaihi lianna akthara bil man yuthna alaihi man yusna alaihi bil ilmi wal amali huwa nabiyyi sallallahu wan alaihi nabiyyu wasallam sallallahu alaihi wasallam. Karena karena yang yang dipuji yang paling dipuji ya mm-mm, yang yang paling paling dipuji banyak pujian itu ilmu dan 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 amal, apa ya pekerjaan dan dan hasil kerja amalan ya hasil dari segi ilmu dan dari segi amalan. Jadi yang dari paling segi banyak amal pujiannya dari segi ilmu dan dari segi amalan Rasulullah adalah Shallallahu Alaihi Rasulullah Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang paling banyak pujian yang paling jadi pedoman kita dalam ilmu dan amalan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ternyata yang jadi patokan dalam pujian tadi adalah ilmu dan amalan syar'i. share Ya. Kalau seandainya ilmu dunia juga jadi patokan kemuliaan seseorang, patokan sana, ya, pujian, patokan kehormatan dia dalam segi agama. Ya berarti pasti pasti Rasul Rasulullah juga ngerti. Pasti Rasul juga mengerti ilmu dunia tadi. Tapi itu kan ya, ilmu dunia ya ilmu dunia gitu ya. Diamalkan sesuai dengan maslahat. Nah, Sent, barakallahu fiik, Ibu Lailan. Di sini kita nah ada beberapa lagi ya. Bu Ibu Maya mau baca? Ustaz nyimak aja dulu, Nyimak Ustaz. aja, taib. Umu Abiyo, fadal. Fadali. Mungkin 2 halaman ya hari ini 2 halaman insyaallah. Ini aja ini halaman terakhir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Idzan ini istinaf ya fal ilmu atau fal ilma. Fal Idzan fal ilmu. ilmu. Idzan fal ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi thana'u wa yakunu alhamdu li fa'ilihi. Mhm. Kemudian fal ilmu, maka ilmu syar'i dia adalah yang di dalamnya terdapat pujian wa yakunul hamdu li fa'ilihi dan
menjadi pujian untuk perbuatannya. Untuk Walakini pelakunya. ma'al, Ya. ya, Untuk pelakunya. untuk Jadi iya iya sanaknya isim itu fa'il untuk yang belajar, mengetahui, dan dan yang melakukan. melakukannya. Walakini ma'adzalika la unkiru an yakuna lil ulumil ukhra faidatun. Mm-mm. Dan akan tetapi atas hak itu la unkiru tidak bisa dipungkiri an yakuna lil ulumil ukhra untuk ilmu yang lain faidah berfaidah apa Apa faedah faidahnya itu? untuk ilmu Manfaat faidah gitu ya. manfaat. Jadi kita memang memberikan dari awal ilmu syar'i itu yang terpuji, yang dapat keutamaan ya. Tapi kita tidak mengingkari ilmu-ilmu yang lain juga Ilmu ada yang lain pun ada ada manfaatnya. manfaatnya, ada faedahnya. Ya. Tetapi Walakin naha faidatun zatu hadain. apa nih? Akan tetap Ada ini saya, ada ini. hadain. Akan tetapi dia faidahnya itu memiliki dua arah hadain Jadi faedahnya ini kayak pisau bermata dua. bermata dua. Oh Hmm. gitu. In Ada ini a'anat kan ala tajam ya. Jadi nah, matanya dua, tajamnya dua. Hmm. oh nah. In a'anat ala ta'atillahi wa ala nasri dinillahi wa intifa'a biha ibadullahi. Jika anat ala ta'atihi uh, dibantu pertolongan Jika di ilmu apa? tersebut membantu Oh, membantu. Jika ilmu tersebut membantu kepada ketaatan kepada Allah wa ala nasridin dan pertolongan kepada agama dan Allah menolong dan membantu kita dalam dan menolong agama Allah, dan membantu kita dalam menolong agama Allah wantifa'a wantafa'a, dan wantafa'a biha dan bermanfaat atasnya ibadullahi beribadah kepada Allah fayakunu dzalika zahab. khairan. Ibad di sini hamba Allah. Oh, Jadi dan apabila ilmu bermanfaat tersebut bermanfaat bagi bermanfaat bagi hamba Allah. hamba Allah. Nah, ini Bagi ibad hamba jama' dari Allah. abd ya, abdun, abdani, ibad. Nah, Nah, fayakunu dzalika khairan wa maslahatan. Maka itu menjadi kebaikan dan maslahat kebaikan juga ya. Wa qad yakunu ta'al ta'alam ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyani idza kana dzalika dakhilan fi qawlihi ta'ala wa'aidu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli. Fayakunu dzalika tadi tuh waqad yakunu kadang-kadang ya kadang-kadang waqad yakunu itu yakunu, artinya kalau qad setelahnya ada ya fi'il mudhari, memang kadang-kadang diterjemahkan kadang-kadang. kadang-kadang ya Tapi di sini kadang-kadang tak di sini terjemahan yang pasnya itu dan bisa jadi. Dan bisa jadi taklum mempelajarinya wajib ya fi ba'dil ahyan pada sebagian ahyan itu kadang-kadang juga ya Kondisi bagi sebagian kondisi pada sebagian kondisi dzalika dzalika daqilan fi qouli ta'ala jika hal tersebut daqilan masuk ya fi qouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa a'iddu lahum a'iddu itu kembali persiapkan. Persiapkanlah bagi mereka mastata'tum apa-apa yang kalian mampu min kuatin dari kekuatan wa min ribatil khayli dan dari ribatil khayli itu kuda kayak Jadi di sini dari kavaleri, dari pasukan kuda. pasukan berkuda. Nah, jadi ini ilmu dunia. Ya, ilmu dunia tadi kita sebutkan ada dua mata pisau ya, bisa bermanfaat, bisa merugikan. Kapan dia bermanfaat? Kapan dia berfaedah? Ketika kita gunakan ilmu dunia tadi untuk agama Allah, kan itu intinya ya. Dan bisa jadi bahkan belajar ilmu dunia tadi wajib.
dalam beberapa kondisi, ya kan? Sebagaimana dalam firman Allah, wa'iddu lahum mustata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Ini lagi bicara tentang jihad, ya. Dan persiapkanlah, ya, untuk jihad ini kekuatan. Ini kan persiapannya pasti dengan ilmu, ilmu dunia, ya enggak? Ilmu membuat Militer. senjata, ilmu mengasah pedang, ilmu membuat tombak, ilmu membuat panah. Bagaimana titik jatuhnya supaya jauh, kemudian bagaimana transportasi ketika peperangan. Ini semua ilmu apa? Ilmu dunia. Ilmu dunia. Nah, tetapi karena dia digunakan untuk maslahat, untuk agama Allah, bisa jadi bahkan wajib. Jadi jangan disalahpahami, ya. Memang ilmu syariat adalah ilmu yang mendapatkan manzilah tinggi tadi, keutamaannya tinggi. Tetapi ilmu dunia bisa jadi hukumnya fardu kifayah. Bisa jadi. Ya, misalkan di satu negara ini nggak ada tukang jahit sama sekali yang bisa membuat busana muslim yang menutup aurat dan syar'i. Berarti bisa jadi fardu kifayah, itu harus ada orang muslim yang bisa membuat baju itu. Itu ilmu dunia, tapi itu fardu kifayah. Ya, misalkan di ilmu kedokteran, ada beberapa kedokteran dalam bidang kedokteran yang harus perempuan. Ya. Misalkan satu negara ini nggak ada obgyn perempuan. Ya, nggak ada dokter kehamilan perempuan, nggak ada bidan perempuan, semuanya laki-laki. Nah, ini bisa jadi fardu kifayah bagi beberapa wanita yang punya kemampuan untuk belajar ilmu di bidang tersebut. Ya, jadi kita tidak mengingkari pentingnya belajar ilmu yang lain, penting. Ya, tidak kita ingkari seandainya dia menolong agama agama Allah. Nah, ini yang yang kita sebutkan. Nah, silakan, ada yang belum baca sama sekali dan mau baca? Nah, silakan Ibu Maya. Wafiq barakallah. Khalas? Barakallah fiik. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau baca dan belum dapat giliran? I- Sudah? Ibu Wiku, Ibu Ibu mau baca atau enggak? Ibu Wiku coba. Tadi Saya menyimak insya Allah minggu depan. labas, labas. Nah, Tapi boleh pakai bahasa Inggris nggak ya? Kalau itunya saya suka terjemahan bingung. ya. Iya, kalau Nggak apa-apa. seandainya. Labas. Insya Allah saya coba. Insya Allah minggu depan, insya Allah. Insya Allah. Insya Labas. Allah. Baik, berarti kita kembali ke yang punya kelas ya. Mahmudah, silakan Mahmudah. Ustadz, aku Nana mau tanya yang tadi yang walakinnaha faidatun, berarti itu Walakinnaha zatu faidatun haddaini ya Ustadz, atau zatu haddaini. Nah, tetapi zat zatu mhm, had- oh ya, sebenarnya mau ini tanya apa yang pertanyaannya? harokatnya Ustadz, mastiin. Oh, walakinnaha faidatun zatu haddaini. Walakinnaha Ya. faidatun zatu haddaini. Iya, ini menarik ya Ustaz. Boleh juga menimbrung kepada Ibu Mahmudah. Mohon maaf Ibu. Ini yang di sini yang bermata dua tuh maksudnya ilmu dunia ya yang Ilmu sedang dunia. dibahas di sini, Maaf. Yang lagi dibahas ini Oh, ilmu dunia. Ilmu ya, dunia ada faedahnya, ada faedahnya. Tapi yaitu faedahnya, menolong agama Allah dan apa tadi menolong para hamba Allah yang lain. Kemudian juga tadi apa ya satu lagi ya Ustaz. Jadi itu sebetulnya dalam paragraf ini yang dibahas adalah ilmu dunia juga ya Ustaz sahih. ya. Yang Masuk dimaksud ke sini ilmu syarat. dunia. Hmm. Iya, iya. Terima kasih. Mohon maaf Bu Mahmudah. Terima kasih. Oh, jazakallah khairan. Iya, kok iya. Halas? Baik. Paragraf terakhir. Tafadhali. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qad zakara katsirun min ahli al-ilmi anna ta'allumis anna Anda. ta'allumas Sahih. ta'allumas sinaati fardun fardun kifayatun. Fardu Fardu kifayah. apa Ini ini Ustaz, mudhaf ilaih? ini mudhaf ilaih tapi nakirah ya.
Fardu kifayah. of Nah, fardu. Dan betul. banyak dari ahlul ilmu menyebutkan bahwa mempelajari as-sinaat tadi perindustrian ya Ustaz, itu Industri fardu produksi manufaktur. itu adalah fardu kifayah. Hmm. Hukumnya fardu kifayah. Gimana tuh? Kapan dia jadi fardu kifayah? Wadzalika Tahu li'annan fardu kifayah nasa ya? Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mengerjakan ya, untuk sebagian boleh dikerjakan. Kalau sudah ada yang mengerjakan, Bukan maka untuk gugur masing-masing. kewajibannya atas yang lain. Maksudnya gimana? Kalau udah ada satu orang ngerjain gitu. Sebagian orang menerjemahkan fardu kifayah. Kalau udah ada satu orang mengerjakan, udah yang lain gak wajib. Yang lain nggak usah begitu ya Ustaz, nggak begitu ya. Harusnya fardu kifayah itu bukan bukan sekedar satu orang atau bukan sekedar ada yang mengerjakan. Tetapi harus ada jumlah yang cukup. Hmm. Iya. Harus ada jumlah yang cukup. Kalau misalkan mandikan jenazah fardu kifayah, satu orang sulit nguburin jenazah sampai dikuburkan ya. Harus ada jumlah yang cukup, baru kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Ya, makanya Oh fardu iya. kifayah ini harus cukup jumlahnya. Iya. Dalam beberapa bidang dokternya ini harus cukup, ya. Kokinya ini harus cukup. Yang tadi manufaktur busana misalkan harus harus cukup. Ya. Makanya ini juga keutamaan bahkan. Ini beberapa keutamaan ilmu fardu fardu kifayah. Nah, Kalau udah cukup itu hukumnya jadi gimana Ustaz? Apa jadi mubah atau kalau sudah cukup, jadi misalkan kita butuh dokter objin tadi ya. Dalam satu negeri butuh dokter objinnya misalkan 100. Teman. Berarti kalau dokternya cuma 50, satu negeri itu masih berdosa. Satu negeri loh ya. Karena kan kewajibannya untuk semua tadi. Tapi kalau sudah sampai 100, ya, berarti si 100 ini hukum bagi mereka jadi fardu ain, si 100 dokternya. Jadi fardu atas mereka, tapi bagi yang lain sudah gugur. Dokter ke 101 ke 102 berarti jadi mubah. Sahih. Nah, baik Ustaz? Jazakallah khair. Wadzalika li'annan nasa labudda lahum min an yat yatbakhu yatbakhu biha. yatbakhu atau Ini yutbakhu. yatbakhu. Hmm. Eh, yang demikian dikarenakan manusia harus yatbakhu apa Ustaz? Oh, Yatbakhu tobak. Tobak itu masak. yang demikian Sampai dikarenakan sampai ini deh, manusia sampai yantafi'un. Jadi nerjemahinnya enak. Sampai yantafi'una biha. wa yushiru biha wa yushrabu biha wa ghairi zalika minal umuri allati yantafa'una biha Yantafi'una biha. yantafi'una biha Nah, ini yang tadi yang anak dem kurang yakin ya, yang yatbahu atau yashrobu, sepertinya lebih pasnya yatbahu biha wa yashrobu biha wa ghairi dzalika min al-umur allati yantafi'una biha. Hmm. Karena masyarakat itu perlu ada yang masak, ya masakin buat mereka gitu ya. Ini kan kebutuhan nih. Kemudian memberikan mereka minum. Ya. Kemudian hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Harus ada yang masuk di bidang furniture, harus ada yang masuk di bidang kesehatan, harus ada yang masuk di bidang pembangunan, construction, dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang harus ada. Ya, harus ada. Makanya tadi fardu kifayah hukumnya. Ya. Fa'idha lam yujad. Nah, fa idza lam yujad man yaqumu bihadhihi masani'a
bihadhil صار masani'i sara بها بهذه المصانع صار تعلمها فرض كفاية fardha kifayatin. فرض كفاية Nah, apabila belum ada yang di bidang tersebut ya Ustaz. ya, ya intinya aja kita jangan terjemahkan perkata ya. Kalau terjemahan perkata agak rancu nanti. Hmm. Kalau Belum tidak ada ada yang orang yang, Hah? tidak ada orang yang bergelut di bidang tersebut Mhm. صار تعلمها fardu kifayatin maka mempelajarinya menjadi fardu kifayah. Oh, jadi fardu kifayah ilmu-ilmu dunia tadi. Ya. Dan masanya itu kalau secara bahasa pabrik. Masanya Maksudnya, itu jamak dari masna. Masna itu pabrik, masani berarti pabrik-pabrik. Ya, jadi kalau nggak ada di sana orangnya justru jadi fardu kifayah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Silakan kita kembalikan juga ke yang punya kelas yang lain. Ibu Juanita nyimak insya Allah ya dari logonya. Nah, Ummu Abiyo silakan. Wadha, wa wahada mahalu itu dari wadha situ Ustaz. mahallu jadal. Wada mahalu jadalin nah, jadalin Jadalin. Hmm. jadalin baina ahlil ilmi wa ala kulli halin awaddu an aqula Yang mana? innal eh Beda ya bukunya saya beda. Ummu beda Abiyo saya baca dari mana? baca di buku Ustaz beda ya. Oh boleh. Ya udah saya Coba baca yang di buku dulu. ah wa ala kulli halin awaddu an aqula innal ilma alladhi huwa mahallu tsana'i huwal ilmu syar'i alladhi huwa fikhu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ada dzalika fa ima an yakuna wasilatan ila khairin aw wasilatin ila syarrin Oh faya wasilatan ila syarrin ila syarrin. Nah, wasilatan ila ila syarrin. syarrin Hmm. fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaihi. Nah, ini intinya. Nah, gimana itu? Em, dan mahal itu posisi Jadi mahal. the Eh, itu hadza memang. Ya. Dan ini oh, ya, dan ini mahalu menjadi jadal itu perdebatan perdebatan dan ini menjadi jadi titik perdebatan perdebatan di antara ahli titik ahlul ilmi wa ahli ala ilmu. kulli hal Hmm. Ala dan kulli hal, ala kulli hal ala itu apa kulli kayak hal. intinya, yang penting, Oh, pokoknya ala kulli hal. ala kulli hal intinya awaddu awaddu itu ahabu ya. Saya ingin, Saya uhibbu, ingin saya ingin mengatakan sesungguhnya ilmu yang em, mahal di sanai mahal itu tadi apa Ustaz? menjadi tempat ya yang dia menjadi Oh, menjadi patokan. tempat menjadi patokan ujian dia adalah ilmu syar'i yang eh, dia tuh seperti gitu ya fikih fikih memahami kitabillah wa sunnah Rasulillah. Hmm. Jadi yang menjadi patokan itu adalah ilmu syar'i yaitu ilmu fikih yang untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ala dzalika fa imma dan apa-apa yang kembali kepadanya Wa fa ma imma ada maka dalik. Ada itu dan apa-apa yang selain darinya. oh ada oh iya yang ada khola gitu ya temannya khola dan apa-apa yang selainnya Fa'ima dan ada maka adapun aniyakuna wasilatan yang menjadi wasilah jalan ila khairin kepada kebaikan atau wasilatan ila syarin atau jalan kepada keburukan. Fayakunu hukmuhu bihasabi maka hukumnya menjadi hasabin
Bihasabi dengan ma yakunu. mayakunu wasilatan ilaihi. Mhm. Hukumnya menjadi wasilah terhadapnya. Hasab itu apa Ustaz? Hasabi itu jadi tergantung. Ya. Tergantung pada wasilahnya gitu ya. Maka hukumnya tadi kan jadi ilmu yang pasti dapat pujian, patokan dalam hadis-hadis pujian ilmu itu dibaca adalah ilmu syar'i. Dan ilmu selain itu, dan adapun ilmu yang selain itu, maka dia cuma menjadi wasilah, ya kan? Ilmu dunia maksudnya. Itu cuma Hmm. jadi wasilah. Bisa jadi wasilah kepada kebaikan, bisa jadi wasilah kepada keburukan. Keburukan. Maka apa hukumnya belajar ilmu dunia? Maka hukumnya tergantung, ya, tergantung kepada dia wasilah kepada apa? Kebaikan atau keburukan. Ya, kalau kebaikan maka bagus, ya, bisa jadi bahkan fardu kifayah tadi. Kalau kepada keburukan berarti hukum mempelajarinya malah malah menjadi haram. Ya. Atau sebagian besar ilmu dunia yang mubah. Sebagian besarnya adalah mubah. Nah, jadi hasab bihasab ala hasab itu tergantung. Ya. Kaif haluk ala hasab. Gimana kabarmu ala hasab? Tergantung. Tergantung apa nih? Nah, gaji udah turun apa belum kan gitu. Nah, jadi ini di dalam membaca kitab kita bisa mengambil beberapa ibarat ya. Kalau saya sih biasanya ketika kuliah, ketika baca kitab nemu kayak, oh ini ibarat baru nih, ini ibarat yang baru dan pengen saya pakai. Nah itu saya tulis biasanya. Saya tulis. Oh ini maksudnya ini cara penggunaannya begini, contohnya begini gitu. Itu saya tulis. Nah itu diantara belajar bahasa juga. Nggak perlu semuanya ditulis artinya apa, jadi malah nggak ada yang ingat nanti. Tapi yang menarik nih kayaknya saya mau pakai, saya tulis tuh biasanya. Nah, dan alhamdulillah hari ini kita sudah berhasil membahas satu fasal ya. Fasal tentang definisi ilmu. Adapun pertemuan berikutnya nanti kepada keutamaan ilmu. Ya, jadi tadi belum keutamaan, tadi baru definisi. Jadi definisinya maksudnya apa? Ilmu syar'i. Ya, maksudnya adalah yang dibahas dalam buku ini membedakan mana ilmu syar'i, mana ilmu duniawi dan membedakan tadi ya derajat dan pembahasan seputar itu.